apa kebiasaan-kebiasaan di dalam rumah tangga kita dia bisa. Yang pasti adalah gini, jangan follow akun sosial mantan. Ya nggak perlu. My first priority selama 7 tahun ini adalah menjaga perasaan dia in so many ways gitu, kayak baju juga. Wait a minute. Posesif banget, ampun sama baju. Bukan posesif, kamunya yang kurang mawas diri soal perbajuan. Enggak lah. Oh ya? Really? Kan kita lagi Nggak apa-apa. Ya maksudnya aku nggak pernah kayak gitu loh. Kamu jangan salah kasih tau apa. Coba explain. Kapan aku pakai seksi kapan? Nggak pernah loh. ya, tapi kan harus aku yang ngomong. Jangan ini kurang ini, start plus atau apa baru. Ya, tapi maksudnya bukan aku nggak menjaga kamu. Maksudnya Tapi mungkin kurang. ini kamu kurang tuh. Tapi kamu harus tahu, aku sayang banget sama kamu dan maksudnya for me untuk aku bisa menjaga diri dan membuat kamu tenang itu satu kebahagiaan buat aku gitu. Maksudnya itu tuh jadi goal di hati aku untuk menjaga diri buat kamu. Kan aku selalu bilang gitu. Ada juga kan istri-istri yang nggak mau ditemenin kalau kerja gitu. Tapi look at me. Kayak saya yang temenin ikut apa segala macam. Ya, maksudnya ada dua sisi yang lu apa sih manja banget. Tapi ada sisi berarti istriku nggak punya sesuatu yang perlu disembunyikan. Benar nggak? Lu nggak bangga akan hal itu? Oh, kita deket banget ini. Sangat lagi gemes. Naikin jomblo loh. Lima hal yang kami suka dari masing-masing. 5 things yang kamu suka dari aku and 5 things that I love from you. Oke? Kok banyak banget, kenapa harus 5? 5. Emang susah banget. 2 ini gimana? Iya, oke, 5, oke. Ganti-gantian ya. Ini kok mendadak sih nembak ini? Oke, yaudah siapa dulu? Ladies first. Yaudah. 5 hal yang aku suka dari Justin adalah, ini jujur apa adanya ya. Justin itu kalau soal anak-anak dia nggak pernah hitung-hitungan. Dia nggak pernah ngelihat harga, dia nggak pernah cek price, dia nggak pernah ambil pembanding ini sama ini hanya untuk mendapatkan harga terbaik. Dia akan bayar seberapapun mahalnya untuk anak-anak. Belanja nih untuk anak-anak, misalnya yang simple beli roti gitu. Aku bilang kayak 1 Cece bisa makan paling 1. Besok ini 2 hari, oke 2 aja deh. Berarti soalnya nanti 3 kalau nggak kemakan gimana? Ada susu di rumah apa segala macam. 2 cukup. Ngapain nanti kalau kurang brok. Nggak dilihat harganya sama sekali. Aku kayak dulu maksudnya tiba-tiba keluar 500.000 hasil roti. Nanti di rumah juga nggak kemakan. Akhirnya buang. Akhirnya kita harus makan. Makanlah sayang, buang apa gitu. Nanti Niko juga gitu, beli buat Niko tembak-tembakan, tapi Boboy belum ada tembak. Aku bilang, ini 699,000, dimaininnya 5 menit, habis itu pelurunya hilang, nggak bisa dimainin lagi. Tapi dia tetap beli. Dia beli gitar-gitaran 699, itu gitar-gitaran yang cuma udah 700.000. Oke, nggak usah gitu. Di Shopee yang murah, kalau dia banting rusak nggak apa-apa, itu banyak gitu. Ya kayak ngapain, nggak apa-apa, jangan halangi aku. Pokoknya kalau buat anak-anak jangan pernah halangi aku. Bahkan dia nggak lihat, nanti tiba-tiba udah keluar, aku tanya tadi tahu nggak berapa? Hah, nggak tahu berapa? Kamu nggak pengen tahu? Nggak pengen tahu gitu. Bener-bener kalau buat anak-anak dia nggak pernah perhitungan. Never say anything untuk ke dokter, apalagi ke dokter. Berapapun dia bayar, aku kalau misalnya dikasih resep dokter, aku hitung dokter nih untuk berapa hari gitu. Cece sanggup nggak ya gitu, atau setengahnya deh, ngapain semua aja gitu, semua pak, semua. Tiba-tiba ceting 3 juta, tiba-tiba ceting 2,5 gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong apa-apa. Itu aku sangat mengucap syukur banget punya suami yang begitu mencintai anak-anak dan nggak pernah pikir 2 kali untuk making my children happy. Itu I'm so grateful. Aku bersyukur kasihnya Tuhan itu ada di hati Justin untuk dia bisa kasih ke anak-anak. I love that so much from him. Tapi untuk diri dia sendiri,
Jadi dia segitu nggak mau lihat harga, nggak pernah lihat harga untuk anak-anak beli barang apapun. Tapi kalau pertama kalinya aku lihat maksudnya ngelihat dia tuh cek harga, sampai cari diskon terbaik, sampai bandingin 10 toko apa segala macam adalah waktu dia beli iPad. Dia pikir 10 kali diskonnya cuma 200.000, tapi dia chat apa supaya dapetin diskon untuk barang dia sendiri. Dia akan pikir. Tapi kalau untuk anak-anak nggak pernah. Itu aku senang banget. Oke, kalau aku adalah kamu tipe ibu-ibu, tipe mom yang sangat bisa bring atau cheer up the mood. Kalau ada kamu semua pasti happy. Kalau ada maminya, ada Tiffany, mau lagi di rumah nggak apa-apain, men, semua lagi bete, lagi boring, tiba-tiba dia kayak, yuk mainin yuk. Bisa tiba-tiba come up with a new game, nggak tahu celotehan apa, a new song, nyiptain lagu tiba-tiba, lagu pop, lagu apa, jadi tiba-tiba kayak seru sendiri aja gitu. Makanya anak kita juga sangat kreatif semua ya. It's all thanks to Tiffany gitu. Kalau aku jujur, aku main sama anak paling 15 menit udah capek, udah bingung main apa lagi ya. Sama Ceci, sama Boboy, paling Boboy main superhero, lari, tendang, bola, main Spider-Man, tapi habis itu apa lagi ya gitu. Tapi kalau Tiffany bisa ada ide brilian, oh kita main ini, kita drawing ini, kita ini. Ya, mungkin itu talenta yang diberikan untuk para ibu-ibu ya. Jadi kamu selalu punya cara untuk bikin seisi rumah happy. Dari hal-hal simple seperti movie night, contoh bisa tiba-tiba keinget, kita bikin movie night yuk, kita microwave popcorn, terus tiba-tiba taruh selimut, taruh bantal, nonton Christmas movie with kids gitu. Aku cuma ngeliat kayak, hebat, and kids they gonna have so many good memories thanks to their mom, even though mungkin ya cuma stay home, mungkin nggak perlu sampai ke Disneyland Amerika atau mana, but they feel that they're loved. It's all thanks to their mother's love, dan pasti juga creativity dari Tuhan yang bisa membuat semuanya itu possible. Jadi I think if I marry another woman, pasti nggak akan bisa seperti ini gitu. Karena Tiffany itu really know how to cheer up the mood, how to membuat satu keluarga itu jadi happy gitu. Moodnya jadi happy gitu. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau mami lagi marah, semuanya nggak berani ngapa-ngapain. Langsung kayak, oke, mami marah. Boboy terutama takut banget sama maminya Boboy. Boboy itu paling sayang mami, tapi juga paling takut sama maminya gitu. Jadi, well, that's mom. Makanya bener kata orang, kata firman Tuhan juga, kalau istri itu pegang kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi, if you wanna have a happy life, will make your wife happy, right? Thank you for bringing up the mood and always taking care of us. Kayak aku ya, nomor 2 ya. Yep. Yang aku suka banget, yang aku sayang banget dari kamu adalah kamu tuh selalu memperhatikan aku dan anak-anak, dalam arti kalau hari ini kerja dan besok nggak kerja, kamu pasti udah pikirin nih, besok harus kemana ya, besok mau ajakin anak-anak kemana ya, itu selalu gitu. Jangankan mikirin besok kemana untuk anak-anak, ngajakin anak-anak kemana. Orang kalau dia kerja aja, dia kerja besok, hari ini pagi jam 6 dia bisa ngomong, besok aku insert pagi ya, aku perlu ini sama ini. Aku kayak, ini masih hari yang baru, kamu kerjanya itu besok di hari yang baru, nggak usah dibahas dulu. Ya nggak apa-apa, maksudnya aku cuma ingetin kamu supaya kamu nggak kaget, supaya prepare atau apa, oke gitu. That's why kalau sama pekerjaan dia bisa se-prepare itu 1-2 hari, bahkan kalau misalnya kayak ada khotbah seminggu ke depan, dia akan seminggu atau sebulan sebelumnya dia akan kasih tahu, aku tanggal segini ada, diulang lagi, aku tanggal segini ada ini. Dia akan inget banget kalau dia tuh punya tanggung jawab gitu loh. Now I know kenapa dia bisa begitu mikirin anak-anak ini, apa yang aku bisa lakukan buat anak-anaknya, apa yang bisa aku lakukan supaya anak-anak nggak bosan di rumah, ataupun kalau di rumah apa yang aku bisa beli apa ya, beli makanan atau beli kue atau apa, kayak everything gitu. Jadi dia selalu jadi orang yang mikirin anak-anak ini nggak boleh sampai bosen di rumah, let's do something gitu. Jadi aku ingat banget, tiba-tiba besok kita kesini ya, kan kita baru kemarin baru pulang dari staycation di sini. Ya nggak apa-apa, pokoknya Cici udah fit 2-3 hari,
ayo nggak apa-apa, kasihan Boboy, kasihan Cici di rumah terus, yuk kita ke pool, yuk kita ke ini gitu. Dia bisa udah santai gitu ya, kayak ayo ke pool, nggak apa-apa, yuk siapin ke pool karena ayo Cici harus ke kolam renang, Cici harus lihat sesuatu yang baru gitu. Makanya sampai tadi juga dia bilang kayak nanti kita bawa anak-anak ke SeaWorld. Jadi kayak I'm amazed aku diberikan seorang suami yang sebegitu mencintai anak-anak, bukan hanya di area uang, kayak nggak pernah perhitungan sama anak-anak, tapi juga mikirin kayak kebahagiaan anak-anak gitu, kayak harus kesini, nanti Daddy ajakin kesini. Makanya di Jakarta, I don't know, bukan berapa hotel yang belum kita datengin, tapi sisa berapa yang kita belum datang. Kayak hampir semua hotel kita udah pernah datang. Kita staycation, kita ajak anak-anak liburan ke sana ke sini gitu. Jadi kayak effortnya untuk menyenangkan anak-anak itu besar banget gitu. Besar banget. Thank you Daddy. Anak-anak pasti bangga punya Daddy kayak kamu. And I hope they know how much we love them. Yeah. Daddy and Mommy loves you so much, ya, Shana sama Nicholas. Dan ya salah satu alasan kenapa mungkin kita belum punya baby lagi, because we wanna give the best untuk Shana sama Nick. Undivided attention untuk Shana sama Nicholas. Jadi Tuhan sudah berikan Nicholas dan Tuhan sudah berikan Shanuel terlebih dahulu. Jadi I think ya udah kita for now untuk cukup dulu untuk dua sayangnya, sebelum nanti kita mungkin akan nambah lagi. Tapi kalau Tuhan izinkan ya, Mami and Daddy, inilah hati kami yang buat anak-anak pokoknya udah nomor satu. Mami ini adalah orang yang juga selalu mementingkan anak-anak. Jadi kalau ada apa-apa, anak-anak gimana? Makannya dulu. Shen udah nyaman atau belum? Ya, di hotel sekalipun, kita nggak makan nggak apa-apa. Yang penting Cici gimana? Udah makan apa aja? Wah, kita akan sibuk beli ini beli itu. Dan kadang juga mungkin ngeliat hal-hal seperti abis berenang gitu, wah maminya nggak mandi nggak apa-apa itu, yang penting udah ngurus Shen, udah bilas belum, Shen nggak boleh kedinginan, ada handuk minyak kayu putih lah, pakai pampers lah, semua gitu. Jadi from A to Z, from head to toe, mami urus semuanya, padahal dia sendiri bajunya masih anyep, rambutnya belum dikeringin, penuh kaporit itu. That's what I love about Tiffany sih. Dan jujur ketika menikah, aku nggak tahu dia akan seperti ini. Karena aku menikah dengan Tiffany ketika itu dulu, ya menikah karena dia tuh udah ya kita pacaran, dia cantik, aku sayang sama dia, ya udah nikah. Tapi kita nggak pernah ngobrol ya, nanti if we get married, if we have a kids, what kind of mother will you be? Kita nggak pernah ngomong seperti itu. Dan itu rupanya penting banget untuk diobrolin. Apakah pasangan Anda sesuai dengan ekspektasi Anda? Mungkin aku berekspektasi ya Tiffany seperti ini, tapi puji Tuhan memang Tuhan jawab gitu. Tapi contoh kalau misalnya Tiffany mau kerja full time, ya nggak mungkin aku bisa maksa dia, ya kan? Nggak mungkin, nggak boleh. Kamu nggak boleh kerja full time, kamu harus jadi full time mother. Walaupun dia nggak mau, ya nggak bisa gitu. Ya kasihan dia akan merasa terkungkung gitu. Tapi memang dengan sendirinya Tiffany berkata bahwa oke, aku akan lepaskan semuanya, nggak usah lagi jadi artis, nggak usah lagi nyanyi, nggak usah lagi syuting, nggak apa-apa, aku jadi full time mother saja. Terutama ketika Shen lahir ya, ketika Shen lahir itu dengan sendirinya, dengan sendirinya Tiffany merelakan seperti itu. Nah, itu yang aku jujur aku lumayan kaget dan sangat-sangat bangga punya istri seperti itu. Gitu. Tapi kalau di luar sana ada istri yang bekerja juga luar biasa, hebat sekali ya nggak sih? Karena yang namanya ibu itu wah apapun gaya untuk membesarkan anak ya ibu tuh luar biasa. Ada yang mungkin full time mother ya nggak sih? Itu juga hebat sekali. Gitu. Tapi puji Tuhan Tiffany sesuai dengan apa yang menjadi doaku. Dia selalu mementingkan keluarga. Jadi ya di sisi akulah aku yang mencoba untuk oke, aku mikirin dia, karena dia nggak pernah mikir diri sendiri, dia selalu mikirin anak-anak gitu. Jadi kita saling melengkapi sih di area itu. Yeah. So thank you for all your creativity, thank you for selalu memprioritaskan aku dan juga anak-anak before yourself. Thank you, Daddy. Aku udah keberapa ya, nggak tahu ya, kita hitung aja. Apa yang aku bersyukur dari kamu, Daddy, adalah kamu tuh kayak ngajarin aku untuk not live by the moment gitu. Yang ngerti gini, aku tuh selalu punya mimpi tuh
pengen ini banyak, keinginan aku tuh banyak banget gitu. Walaupun keinginan aku ini bukan untuk menyenangkan diri sendiri sih. Keinginan aku tuh selalu bersama dengan keluarga, pengen liburan, having such a wonderful Christmas di luar negeri yang ada saljunya, with a big coat apa segala macam, yang nggak sih, bawa anak-anak, making a perfect picture gitu, with a giant Christmas tree, with a hot chocolate gitu on Christmas Day. Selalu aku pengen gitu. Tapi, well, maksudnya kenyataannya nggak selalu bisa seperti itu. Nah, Justin ini adalah selalu jadi orang yang awalnya dulu aku tuh kesel, kayak party breaker banget gitu, kayak udah kayak pengen, padahal I know he can afford it more than can. Praise the Lord, maksudnya Tuhan, ya Tuhan tuh baik gitu, Tuhan tuh baik, bisa. Money, ya puji nama Tuhan, kita bisa lah gitu, untuk afford itu bisa sekeluarga. Tapi, kok nggak dikasih sih gitu? Kok aku tuh kayak, kenapa sih gitu? Padahal kan bisa, apa segala macam. Tapi diajarin aku bahwa mungkin I look like a party breaker, padahal I'm a preparing father gitu. Aku tuh seorang ayah yang mempersiapkan gitu, yang prepare. Jadi kalau dikasih judul adalah You are a preparing father gitu mungkin ya, kayak seorang Dedi yang selalu mikirin tuh jauh ke depan, bukan hari ini toh, tapi jauh, mungkin bahkan bukan 1 jam ke depan, tapi like 10 tahun ke depan. Dia tuh bisa mikirnya jauh banget gitu, sampai dia bisa mengubah aku juga untuk berpikir seperti dia, dan memang ternyata itulah yang benar gitu. Sampai dia bilang, aku rela nggak makan enak, aku rela nggak keluar, nggak makan steak setahun, aku rela asal aku bisa prepare misalnya uang pendidikan untuk Nick. Aku rela nggak memenuhi mimpi indah kamu ke Belanda, ke Paris, ke Paris, kemana segala macem. Tapi I can guarantee bahwa anak-anak kita bisa kuliah sampai S2. I guarantee anak-anak kita punya rumah, akan punya atap di atas kepalanya gitu, yang cukup baik untuk mereka hidup gitu. Jadi aku kayak, men iya ya, itu tuh jauh lebih penting dibanding kesenangan sesaat gitu. Jadi Justin adalah seorang bapak yang bukan gini kayak, sayang mau ini yuk ke Paris, ayo aku mencintai kamu lah, ayolah berangkatlah gitu, to make it rain, enggak gitu. Dia kayak, gak bisa, apa-apa ya, kita prepare ini dulu, kita siapin ini. Jadi Justin udah siapin asuransi kesehatan aku, anak-anak semua udah ada. Padahal kayak Niko belum 4 tahun, tapi dia udah punya asuransi kesehatan. Dan aku yakin banyak juga di sini yang udah punya, tapi mungkin ada yang belum. Tapi itu nggak mengurangi nilai apapun, tapi for me gitu, I'm so grateful for that gitu. Karena aku dibesarkan ya nggak kayak gitu, maksudnya nggak pernah di prepare something yang fancy atau yang apa gitu, nggak ada gitu ya. Ya udah, by the grace of God you are living day by day aja gitu, praise the Lord tuh, Tuhan jaga, lindungi apa segala macam. Tapi to have kayak a husband that prepare so much, bukan hanya untuk kesenangan hari ini, kayak hari ini kita swim, hari ini kita lihat burung, kita chase swan di rumah Papa Jesfit, ketemu Jaden apa segala macam. Tapi untuk punya suami yang mikirin sampai anak-anak, mereka kalau married pasti mereka bisa, maksudnya mereka bisa afford a proper wedding gitu, nggak sampai malu, nggak sampai apa, mereka akan punya rumah, nggak sampai nanti kita, bahkan yang aku suka banget dari Justin, kita kalau tua, kita tidak akan jadi orang tua yang begini ke anak. Kita akan jadi orang tua yang begini sampai kita mati, kita akan terus menjadi orang tua yang begini ke anak gitu. Tapi kita kasih begini bukan karena anak ini nggak bisa, tapi karena anak ini mampu. Tapi ketika dia mau kasih kita, nggak usah nak, itu buat kamu aja. Jadi kita bukan hanya prepare something, tapi kita juga nggak membebani dia sampai kapanpun. Kan warisan terbesar bukan hanya kayak ya uang atau rumah atau apa ya, warisan terbesar adalah takut akan Tuhan. Tapi lebih dari itu adalah aku nggak mau membebani anak-anak. Makanya I work hard now, I say no to so many things gitu untuk beberapa hal. Tapi trust me, ini untuk masa depan anak-anak yang baik. Men, aku tuh kayak kayak bersyukur banget gitu punya suami yang bisa diandalkan, punya suami yang kayak kalau aku pergi makan aku tuh nggak takut kayak aduh bisa bayar nggak ya gitu, kayak mau pesan apa tuh bisa gitu. Aku tuh senang banget gitu, aku bersyukur banget gitu, benar. Kayak jadi aku tuh punya perasaan yang harapanku aku taruh sama Tuhan tuh udah pasti. Tapi having a husband that work, that prepare so much, kamu tuh kayak akan jadi istri yang lega ya, anak-anakku tuh masa depannya terjamin karena aku punya suami yang bekerja, yang rajin, yang bekerja keras, dan
nggak kayak mementingkan diri sendiri tuh. Itu I'm so grateful for that day. Ya, puji Tuhan, Tuhan sayang sama kita, Tuhan selalu provide. Ya. Makanya Jader, nama teman dari Nicholas adalah Jesus is my provider. Karena Tuhan Yesus yang menyediakan semuanya. Bukan kuat dan gagah kami, ya kan? Bukan kepintaran aku atau Tiffany, loh kita nggak bisa apa-apa, guys. Percayalah kita loh nggak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Jadi it's all thanks to God, all glory for Lord. Terakhir yang aku paling suka tentang kamu adalah Tiffany selalu mau belajar. Aku ingat banget. Aku adalah orang Medan, jadi aku paling hobi itu makan gitu. Tiffany yang dari nggak bisa masak apa-apa sayangnya, dari nggak bisa masak apa-apa. Sekarang wah enak guys, tinggal memang masih lihat dari YouTube sih ya, tapi makanannya enak, udah bisa masak apa babi kecap lah ya kan ya, apalagi salmon steak, wih enak juga, spaghetti, sop kentang. You have to try Just Fam kalau ada nanti waktu mungkin kapan bisa ketemu, bisa try Tiffany handmade potato soup, itu enak banget. Jadi hal-hal yang aku melihat bahwa dia tuh oke, kalau suaminya pengen, dia kan mencoba untuk memenuhinya. Aku tuh pengen makan, aku tuh hobi makan, dan aku tuh hal-hal simple yang menjadi penting dalam hidup aku adalah setiap kali aku pulang kerja, pulang syuting, harus selalu ada Tiffany nyambut di depan rumah dan selalu ada makanan. Karena dia lagi kerja, lagi mungkin apa, tiba-tiba oh iya itu suamiku udah mau pulang, oh tiba-tiba langsung lari ke bawah masak gitu, terus nyambut suami gitu. I just love it. Dan aku tahu what matters to me matters to her. Apa yang penting buat aku itu Tiffany juga anggap penting. Makanya dia belajar masak, dia upgrade diri dia lebih rajin lagi mengalah sekarang. Dia pokoknya sayang deh sama keluarga, dia sayang banget sama suami, sayang sama keluarga. Dan karena sometimes kalau aku kesel, aku ngebetein, ngeselin, aku mencekno gitu. Karena dia yang adem, dia yang ngalah, dia habis mungkin dia lagi marah, dia lagi kesel gitu. So yeah, that's what I love about you, yeah. You're a good wife. Oke. Udah berapa ya? Nggak tahu lah ya. Yes. Itu tadi lah ya. Dan untuk Just Fam juga mungkin boleh juga main ini ya, pertanyaan seperti ini atau game seperti ini. I don't know whether this is a game or not, tapi coba duduk bersama dengan pasangan Anda dan ya mungkin cari 3 aja. Apa sih yang kamu paling suka tentang aku? What is the 3 thing that you appreciate the most about me? Gitu. Dan setelah kamu jawab, nanti pasangan kamu juga jawab ya. I think itu akan membuat pernikahan kita lebih disegarkan kembali dan lebih tahu, oh iya ya ternyata suami aku tuh maunya gini, istri aku maunya gini. Oke? Alright, I'll see you on the next episode of Just Talk. Just Talk. Dari kita create hari ini. Yeay, create di Surabaya sambil makan nasi cumi gentong mas. Oke? Bye bye and God bless you. I'll see you on the next episode. Dadah. Good night. Pedas langsung, mantap. Apa? Ada daging rawon ya. Lembut. Bisa ada apa juga di mie atau nggak tahu lupa. Ini daging. Ronde. Saya pikir lemon. Aku tuh paling suka sarapan sama kamu tuh exciting. Sarapan sama Dede itu selalu menyenangkan karena bukan orang kayak makanan apa sih nih gitu, tapi kayak wah ini tuh ini ya, ini tuh ini gitu. Jadi it's always exciting to go out and eat with you. Iya bener. Doyan makan. Doyan makan. Terus baru pertama kali aku ngeliat mie dikasih kacang. Tapi mungkin temen-temen banyak yang suka.